tadi ya, pembahasan kita kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari rahimahullah. Ya, sekarang masih pada pembahasan salat jamaah. Baik, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdal. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Wa kadza law kanat fihi akthar minha fil masjid ala ma'tamadahu al-adhra'i wa ghayruhu. Baik. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdal. Dan salat jamaah ya, untuk salat wajib fi maktubatin, untuk salat wajib yaitu salat 5 waktu ya. Kalau disebutkan maktubah ya, berarti itu adalah salat wajib yang 5 waktu. Karena salat wajib itu kan ada yang maktubah yang tadi 5 waktu tadi, ya, ada juga yang mandhurah ya, wajib karena nazar ya. Wajib karena nazar, misalkan tadinya itu sunnah ya, sunnah lalu dinazarkan oleh seseorang, nah maka jatuhnya wajib juga ya. Nah, tapi dia bukan maktubah, namanya mandhurah. Dan jamaah di dalam sholat wajib 5 waktu lidzakarin ya, lidzakarin untuk laki-laki di masjidin, di dalam masjid afdal, itu lebih utama. Nah, apa namanya, kalau kita lihat redaksinya di sini, maka ketika disebutkan fi maktubatin ya, berarti ini mengeluarkan sholat-sholat selain maktubah. Contohnya yang pertama adalah misalkan nafilah ya, sholat sunnah ya, walaupun memang ada sholat-sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah ya, tapi berarti di dalam konteks ini ya, ini mengeluarkan sholat nafilah. Lalu mengeluarkan juga sholat wajib yang karena nazar, mandhurah ya tadi. Berarti sholat mandhurah ya tidak termasuk di dalam konteks ini gitu ya. Nah, lidzakarin ya, lidzakarin untuk laki-laki berarti mengeluarkan apa? Wanita. Nanti wanita tidak termasuk di dalam sini ya. Ya. Walaupun ya jadi wanita itu yang lebih afdalnya adalah ketika dia sholat di rumah ya, walaupun tetap boleh untuk sholat di masjid ya, berdasarkan hadis la tamna'u nisa'akum al-masjid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian halangi wanita-wanita kalian, istri-istri kalian dari masjid ya, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik buat mereka ya. Di masjidin afdal. Jadi di dalam masjid untuk laki-laki, dan di kondisinya dalam apa, untuk sholat wajib ya yang 5 waktu itu afdal ya, itu afdal dilakukan di masjid jamaah ya, dan dilakukan di masjid itu lebih afdal ya. Berdasarkan hadis sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah ya. Salatlah wahai sekalian manusia fi buyutikum ya, di rumah-rumah kalian. Nah, nanti ada pengecualian di sini ya, di dalam hadis ini. Fa inna afdal sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sholat yang paling afdal adalah ketika itu dilaksanakan di rumah. Nah, tapi apa? Ada pengecualian dari Rasulullah, illal maktubah, kecuali sholat wajib yang 5 waktu. Kalau sholat wajib 5 waktu, maka itu afdalnya adalah dilakukan di masjid ya. Selainnya, maka menurut keumuman hadis ini ya, selainnya maka lebih afdal dilakukan di rumah ya. Baik. Nah, tadi untuk perempuan ya, dia boleh untuk datang ke masjid ya, walaupun yang lebih afdal adalah melaksanakan sholat wajibnya itu di rumah ya. Nah, hukum boleh ini
bagi wanita yang mungkin dia tidak memiliki kedudukan yang tinggi, misalkan di masyarakat, atau misalkan dia tidak ya berparas, ya misalkan kondisi masih muda gitu ya, masih segar. Nah itu wanita yang seperti itu ya, kalau di mazhab Syafi'i hukumnya makruh ya, bahkan bukan boleh tapi makruh gitu ya, makruh gitu ya, hukumnya makruh. Adapun misalkan wanita yang misalkan sudah tua gitu ya, itu hukumnya boleh dan tidak makruh ya. Adapun wanita yang misalkan masih muda seperti itu ya, nah itu hukumnya makruh. Nah di sini disebutkan di kitab Ianat Thalibin, na'am yukrahu li dzawatil hayati hudurul masjidi ma'ar rijal. Ya. Iya, dimakruhkan ya, bagi wanita-wanita yang zawatul hayat ya, ya misalkan dia ya berparas cantik, misalkan masih muda, atau misalkan punya kedudukan gitu kan, itu makruh untuk eh, apa namanya, menghadiri masjid bersama laki-laki. Baik, lanjutkan. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Nah, lalu bagaimana sekarang konteksnya? Di masjid tidak ada jamaah, tapi ketika di rumahnya itu ada jamaah ya, di rumahnya ada jamaah tapi di masjid tidak ada jamaah. Lalu bagaimana, mana yang lebih diutamakan? Apakah sholat di masjid tapi sendirian, atau sholat jamaah tapi di rumah ya? Kan suka ada terjadi pertanyaan, misalkan eh, apa namanya, dia telat misalkan ya, ada urusan sehingga telat untuk datang ke masjid. Kondisi di masjid jamaah sudah pada selesai ya, dan kemungkinan tidak ada yang datang jamaah lagi ya. Eh, Kalau dia sholat di rumah, alhamdulillah kebetulan ada jamaah, misalkan sama istrinya, sama anaknya ya, atau sama yang lainnya, sama saudaranya ya. Nah dalam kondisi seperti ini mana yang lebih diutamakan? Apakah sholat di masjid tapi sendirian, atau sholat di rumah tapi berjamaah ya? Nah maka di sini dikatakan nam in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Ya, kalau seandainya jamaah itu hanya ada di masjid saja, di rumah saja, maka itu yang paling utama. Ya. Wakadha, lau kanat fihi aktsara minha fil masjid ala ma'tamadahu al-adha'i wa ghairuh. Begitu juga ketika jamaah di rumah itu lebih banyak daripada di masjid. Ya. Begitu juga ketika jamaah yang ada di rumah misalkan itu lebih banyak dibandingkan yang ada di masjid. Maka ya, mana yang lebih afdol ya, yang jamaah yang ada di rumah yang lebih lebih banyak ya daripada jamaah yang ada di masjid gitu ya. Nah ini nanti apa namanya, ada suatu kaidah ya, insya Allah yang akan disebutkan oleh mualif di kitab ini ya, bahwasanya ketika terjadi dua fadilah yang bertentangan, satu fadilah yang berkaitan dengan tempat, satu fadilah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri ya. Misalkan tadi ya, sholat jamaah di masjid ini fadilahnya berkaitan dengan tempat, dan sholat sendiri di masjid ini fadilahnya tadi kan berkaitan dengan tempat. Sholat berjamaah di rumah ini fadilahnya berkaitan dengan sholat itu sendiri. Nah ini kan bertentangan ya, mana yang lebih didahulukan? Nah kaidahnya adalah fadilah yang berkaitan dengan ibadah ya, itu lebih didahulukan daripada yang berkaitan dengan tempat itu sendiri ya, yang berkaitan dengan tempat itu sendiri ya. Baik, qala syekhuna, berkata Syekh kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wal aujahu khilafu, wal aujahu khilaf. Nah kalau kata Imam apa namanya Ibnu Hajar Al-Haytami ya,
Ini bahwasanya permasalahan yang sebelumnya tadi, bahwa ada jamaah di rumah itu lebih banyak dan jamaah di dalam masjid itu sedikit. Kalau kata Imam Ad-Ra'i dan yang lainnya, itu lebih afdol ketika jamaah di rumah, yang jamaahnya lebih banyak daripada yang jadi di masjid. Ya. Tapi kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wal aujahu khilafu, ya, yang lebih rojih, ya, itu adalah berjamaah di masjid walaupun sedikit, ya. Berjamaah di masjid itu lebih afdol daripada, ya, lebih afdol walaupun sedikit. Baik. Nah, jadi ini apa namanya, komentar Ibnu Hajar di sini berkaitan dengan tadi, ya, apa yang sudah dirujikan dari Imam Ad-Ra'i, ya. Jadi ada perbedaan di situ, tapi kalau berkaitan dengan di rumah ada jamaah, di masjid tidak ada jamaah. Nah, ini, ya, apa namanya, tidak ada khilaf bahwasanya yang lebih didahulukan adalah di rumah yang ada jamaah. Nah, kalau misalkan tadi jumlahnya beda, ya, kuantitasnya beda, yang di masjid lebih sedikit, yang di rumah lebih banyak, yang mana didahulukan? Kalau Imam At-Ra'i itu yang di rumah. Kalau Imam Ibnu Hajar, ya, itu yang tetap yang lebih afdal adalah yang di masjid. Baik. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjid, ya, wal huduru kharijahu qaddima fi ma yadhharu لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. طيب, ya. Nah, ya. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjid. Jikalau, ya, ada kontradiksi. Ya, kontradiksi antara apa? Kontradiksi antara, ya, keutamaan sholat di masjid dan menghadiri jamaah di luar masjid. Ya. Mana yang lebih didahulukan? Ya, apakah menghadiri jamaah yang di luar masjid atau, ya, sholat di dalam masjid tapi sendirian? Ya. Apa? Kuddima fima yadhhar. Ya, yang didahulukan adalah menghadiri jamaah walaupun itu dilaksanakan di luar masjid. Kenapa? Nah, ini kaidahnya, di anal fadilata al-muta'alliqata bidzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Karena keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri, ya, itu lebih dikedepankan daripada, ya, keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Ya. Itu lebih dahulukan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau waktu. Ya. Kalau sholat di masjid, ya, itu keutamaannya adalah tempatnya. Kalau sholat berjamaah itu adalah keutamaan adalah sholatnya. Ya. Nah, ketika bertentangan antara dua hal ini, maka yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Nah, itu yang lebih didahulukan. Baik. Ya. Baik, wal muta'alliqati bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Ya. Wal muta'alliqati bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Baik. Jadi, jika ibadah itu berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan tempat, ya, mana yang lebih diutamakan? Itu yang berkaitan dengan waktu. Contoh misalkan, ya, sholatul duha fil masjidi awalan nahar, ya, sholat duha di masjid, ya, di awal siang, ya, misalkan habis syuruk, ya, itu sholat duha. Ya. Nah, satu lagi, sholat duha ketika, ya, mendekati seperempat siang, yang dikatakan itulah sholatul awwabin, ya. Nah, sholat yang mendekati seperempat siang itu tadi kan ada hadisnya,
ya, bahwa sholat duha dianjurkan untuk dilaksanakan di waktu tersebut. Walaupun sholat duha itu kan dari setelah syuruk tadi ya, apa namanya ya, setelah syuruk sampai menjelang sholat zuhur ya. Nah, itu waktunya. Tapi kan ada waktu yang afdolnya, yaitu adalah ketika mendekati seperempat siang tadi. Ya. Apa namanya? Dia ada dua pilihan. Dia melaksanakan sholat duha di masjid tapi di awal waktu, atau melakukan sholat duha di luar masjid tapi waktunya adalah di seperempat siang. Ya. Maka yang sesuai dengan kaidah ini, al-muta'alliqatu bizaman aula minal muta'alliqati bil makan. Ya, yang berkaitan dengan waktu itu lebih afdol daripada yang berkaitan dengan tempat. Maka yang didahulukan adalah sholat duha yang dirasakan di menjelang seperempat siang. Baik. Ya, bisa paham ya, ini kaidahnya, yang kaidah Zahabiyah juga. Jadi ketika kita ketemu ya yang seperti ini, maka kita praktekkan kaidah ini, ya kita praktekkan. Jadi yang berkaitan dengan zatul ibadah itu aula yang berkaitan daripada yang berkaitan dengan tempat ataupun waktu. Yang berkaitan dengan waktu itu lebih aula, lebih afdol daripada yang berkaitan dengan tempat. Baik, ikhwan, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah i'adatul maktubah, mengulang sholat wajib, ya, mengulang sholat wajib. Wa tusannu i'adatul maktubati bi syarti an takuna fil waqti wa an la tuzada fi i'adatiha ala marratin khilafan li syaikh syuyukhina Abil Hasan al-Bakri rahimallahu ta'ala, walau sulliyatil ula jama'atan ma akhara walau wahidan imaman kana aw ma'muman fil ula aw tsaniyah bi niyyati fardhu. Nah, yang kedua ini permasalahan ini adalah mengulang sholat wajib. Ya, mengulang sholat wajib. Bagaimana hukumnya? Kita sudah sholat wajib misalkan di masjid. Ya, kita sudah sholat di masjid. Lalu, apakah boleh kita mengulang kembali ya sholat wajib tersebut? Ya, apakah boleh? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya, yang harus diperhatikan adalah mengulang sholat itu ada 3 alasan. Ya. Yang pertama, karena ada sesuatu yang membatalkan sholat itu sendiri. Kita misalkan sholat ya, kita merasanya itu sudah terpenuhi rukun dan syarat. Tapi ternyata setelah sholat, oh iya, tadi ada syarat yang belum terpenuhi. Ketika sholat kita udah feeling, prasangka kita, oh sholatnya sah nih. Tapi ternyata setelah kita selesai sholat, kita baru ingat, oh tadi belum wudhu, atau tadi batal, ya, atau tadi ada rukun yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, karena tadi ada pembatalan-pembatalan tersebut, maka ini wajib untuk diulang. Ya, ini wajib untuk diulang. Nah, ini bukan masuk pembahasan pada bukan masuk pembahasan sini ya. Jadi itu mengulang karena ada hal yang cacat di dalam sholat. Nah, itu berbeda. Itu wajib ya, hukumnya wajib untuk dilakukan. Yang kedua adalah mengulang sholat karena ada sesuatu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hal apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Contoh misalkan kan di mazhab Syafi'i kalau misalkan wudhu itu adalah kepala itu cukup sebagian saja dibasuh. Sedangkan di mazhab Maliki itu seluruhnya, ya, seluruh kepala, gitu kan? Nah, otomatis di mazhab Maliki ketika
orang yang sholat ya melakukan hal tersebut ya sah di mazhab Syafi'i, tapi tidak sah di mazhab Maliki. Nah, dalam konteks seperti ini maka ya ini disunahkan untuk mengulang sholatnya ya khurujan minal khilaf, supaya keluar dari suatu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ini juga bukan iadah atau mengulang yang ada di pembahasan kali ini ya. Ya ada dua, karena ada sesuatu yang cacat di sholat, ini hukumnya wajib. Karena satu lagi, yang kedua adalah karena ya untuk keluar dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah yang ketiga, nah ini yang dibahas di sini adalah mengulang sholat wajib, tapi sholat wajib yang pertama itu sah gitu, dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Nah, lalu dia mengulang lagi. Nah, ini hukumnya juga sunnah, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama adalah bisyarti an takuna fil waqti. Bisyarti an takuna fil waqti. Yaitu adalah ketika masih ada waktunya. Itu sholat zuhur, ya. Oke. Sudah sholat zuhur, ya kan? Kita mau mengulang lagi sholatnya. Nah, apa? Di sini syaratnya apa? Bisyarti an takuna fil waqti. Kalau misalkan sudah masuk waktu asar, maka tidak boleh iadah lagi, ya, tidak boleh mengulang kembali. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, nah ini apa sih dalilnya? Dalil terkait dengan mengulang sholat ini, ya, yaitu disebutkan di dalam suatu hadis ya, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subha fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala sallaina fi rihalina faqala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah, ya. Ketika itu ya pada subuh Rasulullah SAW sholat, lalu melihat dua orang tidak sholat bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang menyebabkanmu tidak sholat bersama kita? Nah, dua orang ini menjawab, "Shallaina fi rihalina." Kita sudah sholat ya, ketika tadi di jalan. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum fi rihalikum." Nah, kalau kalian sudah sholat di jalan, lalu kalian datang ke masjid yang ada jamaahnya, fasolliyaha ma'ahum, maka sholatlah berjamaah bersama mereka, fa innaha lakum nafilah, karena sholat itu ya sejatinya bagi kalian adalah itu nafilah, tambahan atau sholat sunnah bagi kalian. Ya, baik, kemudian ya ada juga hadis ya, may yatasaddaq ala hadza falyusalli ma'ahu. Ini apa namanya? Redaksi sebelumnya. Qad ja'a rajulun ba'da salatil asri ila al-masjid faqala alaihi salatu wassalam yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu fa shalla ma'ahu rajul. Nah, ada seorang datang ke masjid Rasulullah SAW ya, untuk setelah sholat asar. Datang ke masjid dia. Nah, karena jamaahnya sudah selesai, maka Rasulullah SAW ya mengisyaratkan kepada para sahabatnya, "Mayatasaddaq ala hadza." Siapa yang hendak bersedekah, ya, bukan bersedekah harta, tapi bersedekah supaya dia juga bisa melaksanakan apa? Melaksanakan sholat jamaah. Ya. Mayatasaddaq ala hadza, fayusalli ma'ahu. Dan untuk apa namanya berjamaah dengannya. Jadi kita sudah sholat jamaah. Nah, makanya nggak ada salah, dan itu sunnah ya, ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita lihat saudara kita mungkin dia telat karena uzur tertentu ya, misalkan habis buang air ya, atau dia ada hajat tertentu ya, kita lihat dia belum sholat sendiri, tidak ada jamaah lagi setelahnya. Nah, maka
Walaupun kita sudah sholat, ya, sudah sholat fardu, ya, hendaknya disunahkan kita untuk ya sedekah ke beliau, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat kembali berjamaah dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini dalam rangka untuk sedekah. Maka hukumnya apa tadi? Tusannu, ya, disunnahkan, i'adatul maktubati, mengulang, ya, sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu, ya. Nah, tentu dengan syarat. Bisyarti an takuna fil waqti, ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah ya harus di dalam waktu. Jadi kalau sudah sholat zuhur, dia mau mengulang, tapi sudah lewat sholat zuhur, misalkan sudah masuk waktu asar, berarti dia tidak disunahkan lagi. Ya. Kemudian wa alla tuzada fi i'adatiha ala marrah, ya. Mengulangnya cukup sekali aja. Jangan lebih dari sekali, ya. Jangan lebih dari sekali. Walaupun memang di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat, tapi yang rajih adalah tidak diulang lebih daripada sekali. Khilafan di Syekh Syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri. Ya, berbeda dengan syekh dari syekh kami, yaitu Abul Hasan Al-Bakri rahimahullah taala. Baik. Walau sulliyatil ula jama'atan ma'akhara walau wahidan. Walaupun yang pertama sholat, ya, wajib yang pertama itu dilaksanakan secara berjamaah, walaupun ya tetap kita disunahkan juga untuk mengulang sholat wajib walau wahidan, ya, imaman kana umuman, baik kondisi yang pertama tadi kita sebagai imam atau sebagai makmum, fil ula awithani, ya, baik di sholat yang pertama ataupun di sholat yang ke. Baik, biniyati fardhin. Nah, ini syarat yang kedua adalah kita ketika meniatkan, ya, ketika meniatkan sholat yang kedua, niatnya bukan sholat sunnah. Tadi wa in waqa'at naflan, ya, di hadis tadi, ya, fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya sholat yang kedua tadi itu bagi kalian adalah nafilah, sebagai pahala tambahan sunnah. Walaupun di hadisnya disebutkan nafilah, tapi ketika niat, ya, niatnya bukan niat sholat sunnah, tapi niat sholat fardu, sholat wajib, ya, niat sholat wajib, ini syarat, ya. Jadi tetap dia, ya, niat sholat fardu. Oke, jadi kesimpulannya ada tiga syarat yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah masih di dalam waktu. Yang kedua adalah tidak lebih daripada satu tambahannya. Yang ketiga adalah meniatkan sholat fardu, bukan sholat sunnah, ya. Baik. Wa in waqa'at naflan, walaupun sholat yang kedua itu, ya, apa namanya, waqa'at, ya, terlaksana sebagai sunnah. Fayanwi i'adatas salatil mafruḍah, maka dia meniatkan untuk mengulang sholat yang wajib tersebut, ya, dengan niat fardu, ya, niatnya bukan niat sholat sunnah tapi niat sholat fardu. Baik. Bisa dipahami ya sampai sini? Waqtara al-imamu
yanwi adh-dhuhra aw al-'asra mathalan wa la yata'arradu lil fard wa la yata'arradu lil fard. Kayaknya kalau di situ Ukhtar Imam An-Nahu Yanwi. Imam Nawawi ya di sini ya. Imam di sini maksudnya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi merojihkan ya, memilih pendapat ya. Memilih pendapat apa? An yanwi adh-dhuhra aw al-'asra mathalan wa la yata'arradu lil fardhi. Jadi niat salat zuhur, niat salat asar ya ketika salat muaddah ini ya. Tapi dia tidak menyinggung, niatnya tidak menyinggung terkait dengan fardunya itu. Kan kalau niat biasa kita salat zuhur misalkan usolli fardhu zuhri. Nah, di dalam hati kita ada fardhu zuhrinya, ada fardonya. Bahwasanya kita niat salat fardu zuhur. Ya. Nah, kalau di sini berdasarkan ikhtiarnya Imam Nawawi, pilihannya Imam Nawawi apa? Dia niat sholat zuhur, dia niat sholat asar, usolli az-zuhra, usolli al-asra, ya gitu. Jadi tanpa menyinggung kefarduannya, tanpa menyinggung apa? Kefarduannya. Jelas usolli az-zuhra, usolli al-asra. Nah, warajjahu fi rawdah. Ya. Imam Nawawi tadi pilihannya ini kan pilihannya Imam Nawawi. Nah, itu dan pendapat yang menjadi pilihan Imam Nawawi ini dirojihkan juga sama beliau di kitab Rawdatul Thalibin. Nah, dalam kitab Rawdatul Thalibin. Ya, ada perbedaan ya antara ikhtiar sama tarjih ya. Kalau ikhtiar itu biasanya pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi bukan berarti itu pendapat mazhab ya. Bisa dibedakan antara pendapat pribadi dengan pendapat mazhab ya. Bisa jadi karena kan Imam Nawawi juga kalibernya sudah mujtahid juga gitu kan, sehingga ya dia bisa untuk memiliki pendapat pribadi juga ya. Tapi ketika merojihkan ini apa namanya dalam rangka merojihkan pendapat yang ada di dalam mazhab ya. Jadi bisa dibedakan antara pendapat pribadi dengan pendapat mazhab. Baik. Tapi di sini Imam Nawawi dia memilih pendapat yang tadi tidak wajib untuk apa namanya menyinggung terkait dengan kefarduannya, dan itu pun juga dirojihkan ya di dalam kitabnya Rawdatul Thalibin. Lakinnal awwal atau lakinnil awwalu bisa ya, atau lakinnal awwalu juga boleh ya. Jadi walaupun yang pertama, pendapat yang pertama yaitu apa? Yang harus menyinggung terkait dengan kefarduannya. Usolli fardhu al-zuhri, usolli fardhu al-asri ya. Ya. Nah, itu pendapat yang pertama tadi menyinggung terkait dengan kefarduannya. Murajjahul aktsarin. Ya, lakinnal awwala murajjahul aktsarin. Itu pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i. Wal fardul ula. Secara hakikat yang soal fardu yang mana nih? Walaupun tadi kita niatkan dua-duanya fardu, tapi yang apa namanya? Yang fardu itu secara hakikat yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ya. Karena yang kedua secara hakikatnya dia adalah nafilah. Ya, sunnah ya. Walaupun diniatkannya adalah fardu. Wal fardul ula. Nah, dari sini ya
Nah, nanti ada permasalahan dari sini nih, ya, wal fardu ula. Apa permasalahan yang akan timbul di sini? Misalkan kita sudah sholat yang pertama, terus kita mau iadah lagi, ya, ya, mau iadah lagi. Oh ya, tadi belum disinggung ya. Sebenarnya sudah disinggung, cuma tidak dikatakan sebagai syarat. Jadi gini, jadi yang sholat iadah yang kedua tadi syaratnya juga ya harus dilaksanakan dengan jamaah, tidak boleh sendirian. Ya, dilaksanakan dengan jamaah, ya, jamaah. Kalau tidak dengan jamaah, tidak tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, harus dilakukan dengan jamaah dari awal sampai akhir. Ini agak kelewat sedikit ya. Jadi apa namanya, sholat yang keduanya tadi ya itu dilaksanakan. Kalau sholat pertamanya enggak syarat. Tapi kalau sholat yang keduanya itu syaratnya adalah dilaksanakan dengan jamaah. Baik, kita lanjutin lagi. Nah, tadi yang pertama sama yang kedua ya. Sholat yang pertama itu yang di apa secara hakikat dia sholat yang fardunya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata ketika sudah melaksanakan sholat yang kedua tadi, sudah diiadah lagi, ternyata sholat yang pertamanya itu tidak sah. Ya. Sholat yang pertamanya tadi tidak sah. Oh ternyata, oh iya tadi ya batal sholatnya. Sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Nah lalu apakah tapi sholat yang keduanya sah. Sholat pertama batal, sholat kedua sah. Ya. Ya. Apakah sholat yang kedua ini bisa menggantikan sholat yang pertama? Sehingga beban untuk sholat wajibnya dia itu sudah tidak ada. Nah, maka di sini kita bisa memahami karena yang wajibnya adalah yang pertama secara hakikat ya. Walaupun kedua-duanya kita niatkan fardu, tapi yang secara hakikat yang fardu adalah yang pertama, wal fardul ula. Nah, maka tafri'nya ya, pembahasan cabang dari sini adalah walau bana fasadul ula lan tujzi'hu tsaniyah. Jikalau ternyata sholat yang pertama itu rusak, batal, ya, karena ada pembatal, ya, maka sholat yang kedua itu tidak sah, ya, tidak bisa menggantikan sholat yang pertama, ya, sehingga dia masih ada beban untuk sholat wajib, gitu. Ala ma'tamadahu Nawawi wa Syekhuna, sebagaimana yang dirojihkan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi dan Syekhuna, yaitu Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Haytami. Khilafan lima qalahu Syekhuhu Zakaria. Nah, beda dari apa? Dari keterangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yaitu syekhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ia mengatakan bahwa ya, walau misalkan sholat yang pertama tidak sah, sholat yang kedua sah, maka sholat yang kedua itu sebagai ganti daripada sholat yang pertama. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Tabi'an al-Ghazali wa Ibnul Imad ay idza nawa bi tsaniyatil fardhu. Ya. Jadi berbeda dengan pandangannya siapa? Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya. Lalu apa namanya? Lalu yang kedua pendapatnya Syekh Zakaria Al-Ansori, terusnya Imam Ghazali dan Ibnu Imad, bahwa jika diniatkan yang kedua tadi, sholat yang kedua tadi itu diniatkan fardu, ya, sholat fardu, maka itu bisa menggantikan.
ya, menggantikan sholat yang pertama, sehingga dia tidak ada beban untuk sholat fardu lagi, gitu ya. Nah, tapi di sini dikomentari di I'anatul Talibin, di komentarnya apa? Balil wajhu al-butlan walal qaulain. Sebenarnya ya, menurut dua pendapat tadi, kalau kondisinya seperti itu batal ya, dua-duanya. Kedua pendapat tadi menyatakan itu batal, ya. Ya, keduanya. Amma ala tsani fawadih li'annahu surfu an dzalika bi niyatin ghairil fardhi, ya. Ya, wa kadza 'ala al-awwal li'annahu yanwi bihi ghairu haqiqatil fardhi. Li'annahu sarafaha anha an dzalika bi niyyati ghairil fardhi. Wa kadza 'ala al-awwal li'annahu yanwi bihi ghairu haqiqatil fardhi. Baik. Ya, baik. Sehingga ya ada dua pandangan ya, ada dua pandangan. Ya, ada dua pandangan bahwa yang tadi ya, kalau misalkan yang pertamanya ada pembatal di situ, maka yang kedua tidak bisa menggantikan, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua bisa menggantikan, ya. Bisa menggantikan. Baik. Saya akan membacakan coba yang dari I'anatul Talibin. Walau tadzakara al-jadid, ya, khalalan fil ula wajabatil i'adatu kama naqalahu al-musannif fi ru'usil masalah al-qadi Abi Thayyib wa aqarrahu mu'allilan bi anna thaniyata tatawwu'un mahdud wa ma afta bihi al-Ghazali wa tarajjahu as-Subki min 'adam wujub al-i'adah yuhmal ala anna al-fardha ahaduhuma la bi'ainihi, ya. Ya. Karena kalau menurut pandangan Imam Ghazali, ya, yang fardu itu adalah salah satunya, ya, salah satunya. Nah, itu taklilnya, ya. Alasannya kenapa pandangan Imam Ghazali tadi bahwa yang kedua itu bisa menggantikan yang pertama, karena yang fardunya itu salah satunya, bukan cuma yang pertama saja, tapi salah satunya. Nah, kalau pendapat Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar al-Haytami adalah yang fardu adalah yang pertama, ya. Jadi kalau ada pembatal di yang pertama, nah yang kedua ini tidak bisa menggantikan yang pertama. Baik. Wahia, nah ini udah selesai ya kita di yang ada permasalahan ini ada, kita sudah selesai ya. Lalu kita masuk, masih berkaitan dengan jamaah, ya. Wahia ini apa namanya, muqaranah, ya, perbandingan antara jamaah mana sih yang apa namanya, dalam kondisi jamaah apa yang afdol untuk dilaksanakan. Nah, ini di sini kita akan masuk ke pembahasan. Wahia bi jam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin. Dan jamaah dengan, ya, orang yang banyak itu lebih banyak, dengan jamaah yang banyak itu lebih banyak, minha, ya, daripada fi jam'in qalil, daripada dengan jamaah yang sedikit, ya. Walaupun sama-sama di masjid, ya, sama-sama di masjid, satu banyak, satu sedikit. Mana yang lebih afdal? Yang lebih banyak. Lil khabaris sahih wa makana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala, ya. Dan jika jamaahnya itu lebih banyak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Nah, ini kalau misalkan tadi tidak bertentangan masalah tempatnya. Kalau tadi bertentangan masalah tempatnya, sebagaimana permasalahan di awal, di rumah dia
jamaahnya lebih banyak. Di masjid jamaahnya lebih sedikit. Mana yang lebih afdol? Tentu yang di masjid walaupun jamaahnya sedikit. Walaupun tadi ada khilaf ya. Baik. Sekarang misalkan sama-sama di masjid atau sama-sama di rumah atau sama-sama di luar masjid lah ya, kita bilang sama-sama di luar masjid. Satu jamaahnya lebih banyak, satu jamaahnya lebih sedikit. Mana yang lebih afdol? Ya, yang lebih afdol adalah yang jamaahnya lebih banyak. Nah, illa kecuali linahwi bid'ati imamihi, kecuali karena imamnya mubtadi, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Nah, bid'ah ini banyak klasifikasinya. Bid'ah ini banyak klasifikasi. Yang pertama, ya, bid'ahnya mukaffirah atau mufassiqah. Ya, apakah bid'ahnya ini sampai mengkafirkan orangnya, sebagaimana bid'ahnya apa namanya? Misalkan yang meyakini bahwa semua agama itu sama, artinya sama dalam artian sama-sama bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Nah itu naudzubillah min dzalik ya. Apa namanya? Nah ini kan mukafir ya, sampai mengkafirkan orangnya gitu ya, orang yang meyakininya. Atau mufassiqah, mufassiqah ini bid'ah ya, yang kaitannya biasanya dengan apa namanya, bid'ahnya bid'ah kan sebelum ke mufassiqah lagi bid'ah ada dua juga. Berdasarkan bid'ahnya hakiki atau bid'ahnya idhofi. Nah, hakiki itu misalkan bid'ahnya apa, ada suatu ya keyakinan ya ataupun praktek ibadah yang tidak ada contoh secara umum ya, tidak ada contoh secara umum. Misalkan ya apa ya, kalau misalkan di kepercayaan misalkan kayak Rafidhah ya, habis itu Mu'tazilah ya, Rafidhah tadi Syiah gitu kan, habis itu Mu'tazilah misalkan. Nah, seperti itu. Nah ini bid'ahnya hakiki ya. Nah ada satu lagi namanya bid'ah idhofi. Bid'ah idhofi itu adalah hal tersebut baru ya, hal tersebut baru, tapi memang tidak ada contohnya, tapi ada apa namanya, panduan umumnya. Panduan umumnya misalkan zikir secara umum itu ada landasannya, ada contohnya dari Rasulullah. Nah mungkin tapi redaksinya misalkan dia membuat redaksi baru gitu kan. Nah tapi tidak secara makna tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan bukan zikir, doa misalkan, doa tidak bertentangan dengan akidah ya, atau praktik doanya, praktik zikirnya ya. Apa namanya, karena kan perintah untuk zikir, perintah untuk doa itu kan umum gitu kan, umum mutlak ya, tidak dibatasi harus sendiri atau ini atau ini. Nah sehingga di bid'ah idhofiyah ini itu ada khilaf di antara para ulama, ada khilaf, ada perbedaan apakah boleh dilakukan atau tidak gitu. Nah sehingga kita dalam memahami illa linahwi bid'ati imami, kecuali imamnya bid'ah. Maksudnya apa bid'ah di sini? Apakah bid'ahnya itu hakiki atau bid'ahnya itu idhofi ya, semoga bisa dipahami ya. Nah yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah hakiki, yang mana tadi pengklasifikasinya adalah bisa mukaffirah, bisa mufassiqah, yang berkaitan dengan akidah atau praktek ibadah yang memang tidak ada landasan umumnya, tidak ada acuan umumnya ya. Adapun bid'ah idhofi ya, nah itu ranahnya khilaf di antara para ulama, sehingga kita tidak bisa bilang oh ini mubtadi', ini ahli bid'ah, ini fasik nih karena dia sudah melakukan kebid'ahan. Nggak bisa, ini karena ranahnya adalah khilaf di antara para ulama, sebagaimana khilaf-khilaf yang lain ya.
misalkan Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali, ya. Kalau misalkan mazhab Syafi'i tidak membolehkan nikah tanpa wali, haram jatuhnya, ya kan? Berarti kan dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nikahnya fasid, batal. Kalau tetap diteruskan maka jatuhnya apa? Zina, ya kan? Di keyakinan mazhab Syafi'i. Tapi tetap toleransi masih jalan karena apa? Ini ya ranahnya furu, ya ranahnya cabang dari syariat, bukan usul, bukan perkara pokok. Gitu kan? Nah, begitu juga dengan bid'ah. Nah, bid'ah yang di sini maksud apa nih? Apakah bid'ah hakiki atau bid'ah idhofi? Nah, bukan yang dimaksud adalah bid'ah idhofi, bukan. Ya, bukan yang dimaksud adalah bukan. Karena idhofi itu tadi ini khilaf, ya. Ulama khilaf apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Karena ya sebagian ulama ada yang apa namanya? Mudhoyyid, nggak mau memperluas bid'ah, nggak boleh menggampangkan apa namanya bid'ah, ya. Ada memang sebagian ulama yang seperti itu. Ada juga yang mustahil, yang menggampangkan bid'ah. Oh iya ini boleh selagi masih ada kaidah umumnya, selagi masih ada contoh umumnya, ya. Selagi masih ada payung itu, ya. Sebagian ada yang memperluas, sebagian ada yang mempersempit, ya, ya kan? Nah, ini ranahnya khilaf, ya, ranahnya khilaf. Tidak sampai karena ini khilaf furu', ya, sehingga yang meyakininya salah satunya itu tidak sampai menyebabkannya dia sebagai orang yang fasik, ya. Sehingga ya ketika kita menemukan imam yang seperti itu, ya kita misalkan contoh kita termasuk yang mengikuti pendapat yang mempersempit ranah bid'ah, tidak mau memperluas, ya, maka tetap kita boleh atau bahkan dianjurkan untuk bermakmum dengan imam yang memperluas makna bid'ah, ya, karena di situ dia misalkan bid'ahnya masih tataran idhofik. Tapi kalau misalkan bid'ahnya hakiki, seperti apa yang ada dicontohkan di sini? Karafidin, seperti misalkan dia Syiah, ya, seperti ini misalkan Mu'tazilah, ya, ataupun yang lainnya, ya, maka disinilah tidak boleh, bukan nggak boleh, dianjurkan tidak bermakmum dengan mereka, karena bid'ah-bid'ah yang tadi yang hakiki ini itu jatuhnya mufasik, ya, berarti maunya fasik, gitu ya, fasik dalam apa seperti itu. Jadi illa linafi bid'ati imami, kecuali ya imamnya melakukan kebidahan tadi, ya, melakukan kebidahan, maka walaupun jamaahnya di situ banyak, tapi karena imamnya misalkan Syiah, ya kan? Nah, maka lebih baik kita cari jamaah yang lain walaupun itu lebih sedikit. Kayak kafir karofidiyin. Beda lagi kalau imamnya bid'ahnya sampai kufur, ya. Seperti tadi, misalkan dia meyakini bahwa semua agama itu dapat menyelamatkan kelak nanti di akhirat, ya. Ya, sebagian liberal, ya, mungkin karena liberal ada tingkatannya juga tuh, ya kan. Tapi kalau yang liberal udah parah kan sampai menyamaratakan semua agama, gitu. Atau apa, ta'adudiyah tuh apa istilahnya, yang apa sih, yang menganggap semua agama itu sama, ya, itu kan jelas, ya, kufur dia, ya. Nah, kalau misalkan kita tahu dia tuh keyakinan seperti itu, maka ya haram, bukan nggak boleh lagi. Kalau itu kan makruh. Hah? Iya, ya. Kalau ini kan makruh. Kalau apa, bermakmum dengan orang yang bid'ah ini, mubtadi ini, misalkan Syiah, dia ini tatarannya masih boleh tapi makruh, ya kan? Kalau misalkan bermakmum dengan yang bid'ahnya sudah sampai tingkatan apa namanya mukafiroh, ya, maka tidak boleh bermakmum lagi karena ya kan dia sudah keluar dari Islam, gitu, ya.
Walaupun nanti kembali lagi ya, yang bisa menghukumi ini kafir atau enggak ya, segala macam. Ya bukan kita, bukan kita. Nahnu du'atun lasna qudot. Ya kita itu dai, kita itu penyeru, bukan bukan qadhi. Karena bisa apa namanya menentukan si fulan ini sudah keluar Islam atau bukan. Karena kan dia apa namanya mengucapkan dua kalimat syahadat kan. Walaupun misalkan ada keyakinan-keyakinan yang apa namanya menjerumus ke arah sana gitu ya. Nah, kita jangan serampangan dulu untuk mengatakan oh si fulan ini kafir, si fulan ini. Enggak bisa ya. Yang bisa menghukum itu adalah qadhi, hakim ya, hakim. Itu pun juga harus di persidangan gitu kan, di persidangan dibuktikannya. Bisa saja ada apa namanya takwil ya, takwil. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini, maksud dia ini, maksud dia ini, maksud dia ini. Selagi masih ada celah ya, selagi masih ada celah ya kita apa namanya husnuzon gitu. Nah itu nanti dibuktikannya adalah di persidangan. Nggak bisa apa kita gitu ya, yang nggak punya kekuasaan untuk itu, nanti kita tidak bisa untuk menghukumi gitu. Karena ya kita menghukumi secara zahirnya aja dia, oh dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kita nggak tahu apa, misalkan dia terucap gitu kan, yang tadi kalimat-kalimat tadi gitu kan. Nah itu kita nggak bisa tahu maksudnya apa. Oke, maksud secara lahiriahnya ini, tapi kan oke, ini pernyataannya menyerempet ke kafir ya. Kalau dia yakin seperti itu berarti dia nanti keluar Islam, iya, tapi nggak segampang itu kita melabeli dia kafir gitu kan. Karena nanti harus ditahakuk dulu, kita harus diklarifikasi dulu benar nggak maksudnya seperti ini atau ada maksud lain, ada maksud lain. Sebagaimana ya ulama-ulama ya, waktu itu kita sudah pernah singgung kalau tidak salah ya, ulama-ulama sufi ya, itu banyak pernyataan-pernyataan yang mungkin kita anggap nyeleneh ya, kita anggap nyeleneh. Tapi para ulama ta'amulnya bersama mereka itu tidak langsung menghukumi oh ini kafir, oh ini enggak. Apa namanya? Biasanya ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut mereka itu ada takwilnya atau ada apa namanya? Ada tafsirannya gitu. Bukan yang dimaksud adalah lahiriahnya, bukan. Ya. Sehingga ya amannya ya kita nahnu du'atun lasna qudot. Kita itu adalah dai penyeru kebaikan, bukan qadhi. Kalau kita qadhi baru memang hak kita untuk menghukumi itu. Baik. Baik ya. Ini bisa dibedakan ya. Jadi maksud bid'ah di sini adalah bid'ah hakiki ya, bukan bid'ah idofi. Jadi kalau misalkan ya ada silang pendapat. Ini masalah tataran fikih nih ya. Qabilul ijtihad. Ini perkaranya ya ijtihad masuk di sini ya kan. Yang benar satu, yang benar dua, yang salah dapat satu gitu kan. Lalu karena kita berbeda pendapat aja, ini imamnya ini nih bid'ah nih imamnya ya kan. Lalu kita nggak mau nggak mau bermakmum di belakang dia karena berdasarkan yang ada di Fathul Mu'in gitu kan. Kalau misalnya imamnya bid'ah berarti lebih afdol kita cari jamaah yang lain gitu. Enggak seperti itu. Kita lihat bid'ahnya. Kalau bid'ahnya hakiki, oke, kita apa namanya cari jamaah yang lain. Gitu. Tapi kalau bid'ahnya idofi, perkara fikih, ya, furuk fikih, itu kan, nah, jangan sampai kita tetap kalau bid'ahnya furuk fikih, maka bukan termasuk yang ada di sini, gitu kan. Tetap kita berjamaah dengan dia. Baik, walau bimujarradit tuhmah, walaupun ya kefasikannya ya ataupun kebid'ahannya itu baru sekedar tuhmah atau sangkaan. Falaqalu jama'atan balil infiradu afdhal. Maka jamaah yang lebih sedikit
ataupun sendirian itu lebih afdal. Hadza qalahu syekhuna tab'an li Syekh Zakaria rahimahumullah taala, sebagaimana ya perkataan syekh kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengikuti syekhnya yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa kadza law kana la ya'taqidu wujub ba'd al-arkani aw asy-syuruti. Ya. Begitupun ya, ketika imamnya tidak meyakini kewajiban sebagian rukun-rukun yang ada di mazhab Syafi'i dan juga kewajiban syarat-syarat yang ada di mazhab Syafi'i. Nah, ini menarik ya. Makanya sempat ada ya di fase sejarah itu di Masjidil Haram itu apa namanya mimbar itu atau mihrab itu ada 4 ya. Mihrab itu ada 4. Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Maliki, satu mazhab Hambali, satu mazhab Hanafi. Ya, jamaahnya pun sendiri-sendiri ya. Ya berdasarkan kaidah ini. Karena kenapa? Karena kalau imamnya mazhab misalkan mazhab Hanafi, kan ada beberapa perkara di dalam mazhab Hanafi itu yang bertentangan, khususnya di rukun dan syaratnya yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu ketika misalkan contoh mazhab Hanafi dia tidak meyakini niat, wajibnya niat ketika wudu, wajibnya niat ketika mandi wajib, nah gitu kan. Nah, itu kan berarti kholal nih di apa namanya, di ada cacat di apa namanya di syarat sahnya, yaitu di wudunya ya. Nah makanya di mazhab Syafi'i ini nggak sah nih ya kan. Atau misalkan di mazhab Hanafi juga dia tidak meyakini bahwa bismillah itu wajib, bismillah dalam al-fatihah itu wajib. Atau mazhab Maliki yang bahkan ya sama juga, mazhab Maliki kan bismillah juga tidak wajib ya, bahkan bukan bukan ayat dalam al-fatihah gitu. Kalau mazhab Syafi'i menganggap basmalah itu adalah ayat dalam al-fatihah. Nah lalu bagaimana ya kan, kalau berdasarkan kaidah ini kan berarti yang di mazhab Syafi'i, yang dia bermazhab Syafi'i, oh ya nggak sah nih bermazhab dengan imamnya misalkan mazhab Maliki, imamnya mazhab Hanafi ataupun yang lainnya ya. Wa in atabiha ya, karena walaupun dia melakukan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan mazhab Syafi'i misalkan, tapi dia tidak meyakini itu, dia tidak meyakini itu. Nah, tetap nggak boleh kita bermakmum ya, atau bukan nggak boleh, boleh bermakmum tapi tidak afdol. Boleh bermakmum dengan dia tapi tidak afdol. Li'annahu yaqsidu bihan nafliyata wa huwa mubtilun indana, karena dia bermaksud walaupun dia mendatangkan tadi ya rukun gerakan-gerakan tadi atau misalkan bacaan-bacaan tadi yang itu dianggap rukun di kita, tapi dia tidak dianggap rukun di mazhab dia karena dia meyakini itu sebagai sunnah. Nah, kan syarat di kita adalah meyakini ya yang wajib itu wajib ya, yang rukun itu rukun. Yang gitu ya kan. Kan kita sudah ada pembahasan ya sebelumnya ya. Jadi meyakini bahwa itu rukun gitu kan. Walaupun secara global gitu kan. Sehingga kalau misalkan semua gerakan sholat dianggap wajib, itu masih, atau dianggap rukun semua itu masih sah gitu. Tapi kalau misalkan ada sebagian itu rukun, sebagian itu sunnah, tapi nggak ditentukan mana yang sunnah, mana yang rukun, itu batal. Atau misalkan dianggap semuanya yang rukun-rukun tadi dianggap semuanya sunnah, itu batal walaupun dia melakukan gerakan itu, melakukan bacaan itu. Wah mubtilun dana, itu kan batal di kita, sehingga kita bermakmum dengan orang yang batal gitu ya. Nah kalau di sini ya, kalau di sini hukumnya adalah
apa namanya, lebih afdol kita sholat sendiri atau ke jamaah yang lebih sedikit, ya, ke jamaah yang lebih sedikit. Hukumnya tidak sampai batal, ya, kita bermakmum dengan mereka, ya. Tidak sampai apa, berdasarkan dari wakada laukan layak takidu wakada, begitupun, ya, sama hukumnya, ya, lebih afdol kita sholat sendiri ataupun dengan jamaah yang sedikit jika imamnya tidak meyakini sebagian rukun-rukun, kewajiban sebagian rukun-rukun atau kewajiban sebagian syarat. Nah, tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i, ya, menganggap batal, kita nggak boleh berimam dengan imam yang seperti itu, gitu, ya, 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 baik. Tapi itu sebagian pendapat, sebagian. Nah, pendapat apa namanya, apa namanya, pendapat yang paling banyak di antara ulama adalah ulama Syafi'i, ya, itu membolehkan kita berjamaah dengan, ya, imam tersebut, ya, membolehkan jamaah dengan imam tersebut. Wajah wajahul aktsaru riayatan li maslahatil jamaah, ya, dan apa namanya, apa, ya, mayoritas ulama, ya, membolehkan karena melihat maslahat yang lebih besar itu adalah maslahat jamaah. Dan ya mungkin ini apa namanya, ya apa, walaupun, ya, walaupun di situ ini termasuk yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, tapi tetap apa namanya, maslahat mana yang lebih banyak, gitu kan. Yang maslahat yang lebih banyak adalah kita menjaga keutuhan jamaah, jamaatul muslimin, ya, jamaahnya, ya, umat Islam. Kesatuan umat Islam itu yang harus tetap dijaga. Jangan sampai, ya, mazhab ini kan hanya sebagai wasilah, ya. Mazhab ini wasilah untuk kita bersyariat, gitu kan. Bersyariat sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, ya. Wasilah ini kan hanya wasilah. Nah, jangan sampai kita, ya, terjerumus pada sikap ta'assub, ya, atau ta'assub tadi, uh, tidak mau, ya, karena oh ini kita merasa paling benar, gitu, ya, sehingga persatuan itu tidak didahulukan. Justru maslahat yang paling afdol, dan maslahat yang paling utama, ya, adalah menjaga persatuan itu sendiri, ya. Makanya, apa namanya, salah satu ulama mazhab Syafi'i udah meninggal, ya, di salah satu kitabnya, ya, yang mendukung, gitu kan, dengan apa namanya, dengan dipersatukannya mihrab itu kan, dulu kan ada 4 mihrab itu di apa namanya, di Masjidil Haram itu ada 4, itu benar, itu apa namanya, sejarah, ya. Sejarah mencatat itu, ya. Jamaah mazhab Syafi'i sendiri, jamaah mazhab Maliki sendiri, jamaah mazhab Hambali sendiri. Walaupun memang ada alasannya secara fikih, tapi apa namanya, kita melihat maslahat yang lebih besar, yaitu adalah keutuhan umat Islam, ya. Ketika umat Islam itu bisa dirongoh dengan apa namanya, perpecahan, perbedaan pendapat di eh, internal mereka sendiri, ya, sehingga nanti, ya, umat Islam akan lemah, gitu. Perbedaan itu suatu keniscayaan, gitu kan, ya. Jadi nggak apa-apa kita apa namanya berbeda, gitu kan. Tentu perbedaan yang diperbolehkan, ya. Tidak apa-apa, itu menjadi rahmat bagi kita, gitu kan. Bagaimana mendewasakan umat Islam, tapi bukan berarti dari perbedaan itu muncul perpecahan. Nah, ketika terjadi perpecahan inilah yang tidak diperbolehkan. Jadi tetap kita bermazhab, ya, tapi mazhab ini hanya sebagai wasilah, ya, wasilah. Dan ketika apa namanya, ada potensi untuk apa, potensi kepada perpecahan, maka yang lebih diutamakan adalah maslahat yang lebih utama, yaitu persatuan umat Islam.
Baik, sepertinya masih banyak pembahasan ya. Jadi kita cukupkan saja di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan kembali ya. Baik, kita tutup ya. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat ya, khususnya bagi pribadi, dan jika ada kesalahan pribadi ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.